Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Ya, setelah hampir 1 minggu kami absen tidak bikin video karena memang lagi ada keperluan teman-teman. Ya, pagi ini kembali lagi Dewani Duren akan berbagi bagaimana cara mempersiapkan ya lahan ketika kita akan berkebun durian. Nah, ini kebetulan ya Dewani Duren mau nambah tanaman lagi teman-teman, lahannya tidak luas, jaraknya dari kebun kami kurang lebih 1 kilo, tetapi di sekitar sini juga ada sebenarnya, cuman tempatnya terpisah, hanya jarak sekitar 100 meter. Jadi ada di sisi sebelah sana kami sudah tanam sekitar 45, lahannya 2000 meter persegi. Nah ini lahannya hanya sekitar 1000 teman-teman ya. Nah kami akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana kami mempersiapkan lahan. Jadi lahan ini teman-teman ya, lahan ini adalah lahan sawah, lahan bekas sawah, bekas sawah. Dari pengalaman Dewani Duren pertama ya, ternyata ya meskipun sudah kami busut tetapi faktanya masih kurang tinggi teman-teman. Busutnya itu masih kurang tinggi. Nah, kemudian kami belajar. Nah, ini pelajaran berikutnya yang kami terapkan di lahan kami yang baru. Itu busutnya jauh lebih tinggi, teman-teman. Ya, busutnya jauh lebih tinggi. Nah, ini dulu ya sebelum kami tanami buah durian itu ada buah pepaya, teman-teman. Makanya tetap di sini ada bekas parit-paritnya ya. Bekas parit-paritnya ini adalah dulu untuk saluran irigasi. Nah, nanti akan tetap kami coba manfaatkan ya sebaik mungkin ya. Mungkin ada beberapa yang perlu diperdalam ya. Diperdalam sebagai tandon air. Karena apa? Saluran air memang ada di sebelah situ teman-teman, tetapi tidak mudah untuk mendapatkannya. Jadi kami harus membuat semacam tandon ya, air selokan. Nah ini paritnya nanti beberapa harus kita perdalam ya, di beberapa tempat harus kita perdalam. Tujuannya apa? Supaya kita bisa ada air untuk menyiram. Nah persiapan lahannya teman-teman bisa lihat ya, ini luasnya sekitar 1000. Jarak tanam ya, jarak tanam ini ya, ini gundukan ini dengan situ 8 meter teman-teman. 8 meter. Kemudian di sisi dari sini juga 8 meter. Ini ada 2 baris ya, 2 baris. Cuman di tengah ya, di tengah itu coba kita ambil diagonalnya. Jadi ini adalah diagonal teman-teman. Ya, ini adalah diagonal. Diagonal ini jaraknya ya lumayan, hampir sekitar, kalau diagonalnya totalnya 8 kali 8 itu 12 meter. Ini jaraknya kurang lebih dari sini 6 meter. Ya. Ya, dari sini ke sini ya, dari gundukan sini teman-teman, dari gundukan sini kalau kita ambil diagonalnya itu kurang lebih itu sekitar 12 meter. Kita bagi 2, di tengahnya ini kita gunduk lagi. Nah ini nggak tahu, ini saya masih bimbang apakah nanti akan kami tanami durian atau alpukat. Nah, ini kita masih bimbang ya antara durian dan alpukat. Tetapi dari yang jarak-jarak pinggir ini, yang tepi ini dari pagar sana teman-teman, itu jaraknya 4 meter. Jarak antar gundukan atau busut dengan busut 8 meter. Jadi jarak tanam 8 meter itu hanya cukup sekitar 14 pohon teman-teman. Ya, hanya cukup untuk 14 pohon. Nah, kenapa? Ya memang karena lahannya tidak menjadi satu, itu juga salah satu kendala. Tetapi karena jaraknya tidak terlalu jauh ya, kita nggak apa-apa. Jarak dari kebun kami yang sana itu hanya sekitar mungkin sekitar 200 meter itu ada. Di sana ada sekitar 45 ya. Jarak juga 8 meter teman-teman. Jarak juga 8 meter, 8 kali 8. Nah ini busut ini ya, busut ini tinggi dari tanah ini kurang lebih sekitar 60-70 cm. Nah kalau kita dari selokan ini kalau kita perdalam airnya hanya segitu. Artinya apa ya? Artinya yang harus kita perhatikan bahwa akar durian sedalam 45 cm itu jangan sampai tersentuh air teman-teman
Ya, tidak boleh kerendam dan juga tidak boleh terlalu kering. Nah, busutnya sementara kita buat tinggi ya, tinggi itu sekitar 80, 70, 80 diameternya. Nanti bisa kita perbesar, teman-teman. Sementara untuk tahun pertama cukup lah sekian ini ya. Untuk tahun pertama cukup. Nanti kita lihat perkembangannya, kalau semakin besar nanti tinggal busutnya kita tambah di sampingnya. Jadi kita samping-samping ini nanti kita tinggal tambah aja busutnya, teman-teman. Ya, kita tambah busutnya, melihat perkembangannya. Sementara cukup lah sampai sekian aja dulu. Nanti baru mungkin setelah 6 bulan atau mungkin 1 tahun itu perakarannya sudah mulai berkembang cukup banyak, nanti busutnya kita perbesar. Ya, busutnya tinggal diperbesar saja. Nah, penyiramannya kalau teman-teman ngomong sini dari aliran listrik jauh. Sementara nanti teman-teman ya, kita pakai manual aja. Jadi kita ada mesin dengan mesin apa itu, mesin pompa yang jalan dengan bensin. Ya udah kita pakai itu, kita ambilkan dari selokan sana juga bisa, atau kita masukkan di sini ya. Nah, itu yang perlu dipahami teman-teman, bagaimana kami mempersiapkan busut ini sampai berapa hari. Nah, setidaknya ya, ini kami baru akan ya, busut ini baru selesai kami persiapkan 2 hari lalu teman-teman ya. 2 hari lalu nanti baru kita tanam. Perkiraan kami itu sekitar 3 minggu dari sekarang ya. Bibitnya lagi kami persiapkan, kami dongkel, kata karantina. Paling tidak kami punya waktu kurang lebih 1 bulan teman-teman ya. Kami punya waktu 1 bulan, nanti baru kita tanam. Nah, kita lihat cuacanya nanti seperti apa. Kalau cuacanya panas, ya udah setiap hari kita harus siram. Atau mungkin juga nanti kita tutup paranet. Nanti kita lihat perkembangannya teman-teman. 1 bulan kemudian, insya Allah baru kita tanam. Ya, kita tanam. Sekarang kami lagi mempersiapkan bibit dongkelannya. Ya, dongkelannya. Nah, cara tanam ini penting teman-teman. Ya, cara tanam ini penting. Lahan baik pekarangan ataupun lahan sawah ya, terutama sawah itu harus dibusut, harus. Karena apa? Begitu tidak dibusut nanti curah hujan lumayan tinggi, itu nanti bisa mendatangkan masalah teman-teman ya, bisa mendatangkan masalah. Nah, ini teman-teman, ini adalah kayak apa ya, nah nanti akhirnya ini bisa kita perdalam ya, kita perdalam ya. Dari sini nanti kita bisa pasang pompa, tempatnya sudah ada ternyata. Nah, dari sini nanti baru kita kita semprot, atau sementara mungkin ya manual aja, kita kocor aja pakai timba, mungkin 1 pohon itu 2 timba cukup ya. Nah, kalau ditanya kenapa lahannya kok kemana, apa di mana-mana, ya itulah teman-teman. Jadi lahan di tempat kami itu tidak murah teman-teman ya. Lahan di tempat kami tidak murah, tapi tahun ini insya Allah kami bisa menambah ya, bisa menambah. Itu yang di sana itu sudah ada 45, ini ada 23, di lahan satunya lagi ada lagi. Nah, insya Allah tahun ini kami bisa menambah 100 pohon. 100 pohon itu untuk investasi jangka panjang teman-teman ya, jangka panjang. Karena apa? Selama paling tidak 4 tahun ke depan kami harus mengeluarkan biaya perawatan ini. Nah, nggak tahu ini nanti samping-sampingnya dulu rencana awal itu akan kami bajak, akan kami tanami apa itu padi teman-teman. Tetapi kami mencari apa ya, tukang bajaknya sulit sekali di sini, karena mungkin lahan ini tidak terlalu luas, jadi mereka agak jual mahal, tidak mau. Akhirnya ya udahlah, sementara ini yang ada di benak pikiran kami lebih fokus pada tanaman durian, tidak pada tanaman yang lain. Nah, nanti perkara di tengah jalan nanti memungkinkan, ya udah kita tambah aja dengan tanaman jenis lain, misalnya ya bisa jadi ya kami gunakan untuk pembibitan lahan yang di samping sana. Ya, kita gunakan untuk pembibitan. Kita lihat ya perkembangannya ke depan itu seperti apa teman-teman, kita belum tahu. Ya, kita ikuti aja. Tetapi ya sekali teman-teman boleh tumpang sari dengan apapun, tetapi fokusnya tetap pada tanaman durian. Jangan sampai kebalik teman-teman.
Ya, kita disibukkan pada tanaman tumpang sarinya, tetapi tanaman pokoknya kita abaikan. Jangan, itu kebalik. Karena pernah ada ke teman kami ya sibuk di tumpang sarinya, akhirnya pohon duriannya tidak dirawat dengan baik. Oke teman-teman, inilah ya sharing kami pagi ini, bagaimana cara kami mempersiapkan lahan di lahan bekas sawah untuk tanaman durian. Kalau ngomong tanahnya hitam. Udah itu aja. Tanahnya hitam, bawahnya lengket. Ya, tetap semangat teman-teman dalam berkebun durian ya. Kami pun juga tidak pernah lelah untuk berbagi. Semoga bermanfaat. Dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya Dusun Yudomulyo, ya tetap di Dusun Yudomulyo, Desa Ringin Telu, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Banyuwangi, Dewani Duren berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.